Pemirsa, selebgram Fujian tengah dilanda stres dan sedih lantaran baru saja kehilangan koleksi perhiasan miliknya, yakni cincin berlian dan gelang emas yang ditaruh di kamarnya. Dalam akun Instagram pribadinya, Fuji mengunggah perihal kehilangan yang baru saja dialaminya. Stres banget, cincin berlian hilang, gelang emas hilang, entah hilang kemana, entah kapan. Ya, wajar saja jika Fuji merasa stres dan kesal pada dirinya sendiri lantaran adik dari Fadly Faisal ini tak mengetahui kapan perhiasan miliknya hilang. Di sisi lain, Fuji juga dilanda penyesalan karena selama ini dirinya tak pernah mengecek barang miliknya dan membiarkan siapa saja masuk ke dalam kamarnya. Penyesalan Fuji seolah makin menjadi lantaran dirinya tak bisa menuduh atau menduga-duga siapa yang mengambil perhiasannya, lantaran dirinya tak memasang CCTV dan menggunakan brankas untuk menyimpan barang-barangnya. Gak mau nuduh orang karena emang yang masuk keluar kamar aku tuh banyak. Aduh, asli di hati ini ganjel, sedih tapi ya udah, ya Allah Gusti. Meski berat, namun Fuji mencoba mengikhlaskan cincin berlian dan gelang emas miliknya yang hilang dan menganggap musibah yang dialaminya bagian dari ujian yang harus dihadapi jelang ulang tahunnya yang ke-22 tahun pada 3 November mendatang. Sayangnya, Fuji hingga kini masih enggan membeberkan kronologi kehilangan yang dialaminya kepada awak media. Sementara itu, kehidupan Ustadz Soleh Mahmud atau yang akrab disapa Ustadz Solmed kembali menjadi sorotan. Pasalnya baru-baru ini Ustadz Solmed kembali harus berurusan dengan hukum. Suami April Jasmine ini disomasi dan digugat 1 triliun rupiah terkait pelanggaran produksi usaha tembakau miliknya oleh tim pengacara API. Pihak API terpaksa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Ustadz Solmed. Lantaran Ustadz Solmed mengabaikan somasi yang sudah dikirimkan pihak API pada 10 Oktober lalu. Pada pokoknya yang kami tuntut adalah menghukum Ustadz Solmed untuk membayar ganti kerugian sebesar 100 juta rupiah kepada para penggugat dan ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar 1 triliun, membayar uang ganti rugi tersebut kepada negara. Sebenarnya kami sudah melayangkan somasi sebelum mengajukan gugatan pada hari ini, yaitu tanggal 9 September 2024, namun tidak ada jawaban sama sekali. Kami menilai tidak ada iktikat baik, meskipun ketika setelah kami lakukan somasi itu mereka hanya merubah di websitenya. Kemudian kami melakukan somasi kedua, yaitu tanggal 10 Oktober 2024. Lagi dan lagi para penggugat ini mengabaikan dan tidak memberikan kejelasan. Ya, perusahaan yang dipimpin Ustadz Solmed dianggap melanggar peraturan pemerintah lantaran dalam produknya tak ditulis kode produksi. Apalagi produk yang diproduksi oleh perusahaan Ustadz Solmed diklaim sebagai produk herbal. Namun dalam kenyataannya, hal tersebut tak sesuai dengan promosi yang selama ini didengungkan pihak Ustadz Solmed di akun media sosial perusahaannya. Beberapa tuntutan yang kami sampaikan kepada pengadilan nanti untuk dilakukan investigasi dan analisa terkait apa-apa yang kami sampaikan. Kami sudah sampaikan dasar hukum apa saja yang mereka langgar, banyak sekali. Dari yang tadi saya sampaikan terkait dengan pencantuman kode produksi, kelayakan edar, kemudian terkait dengan iklan di media sosial dan lain sebagainya, kami sudah jabarkan dengan sangat rinci di dalam gugatan ini. Digugat 1 triliun rupiah. Ustadz Solmed seolah tak mau ambil pusing dan malah memilih menyibukkan diri dengan kegiatan dakwahnya. Bahkan belum lama ini, Ustadz Solmed bersama April justru tengah mengisi tausiah di kediaman Irfan Hakim. Masya Allah, ini sendiri, Masya Allah, Masya Allah. Spesial AA, Masya Allah. Sehat, A. Selamat ulang tahun AA. Atunun.
Kata tadi subuh baru jemput itu ya? Iya, jemput saya. Ya Allah. Langsung ke sini habis itu pulang Namanya- ke rumah. Anak-anaknya ikut jadi. Ya Allah tidur kayak aku nggak mau mami tidur malah hari Minggu. Udah kapan-kapan. Akhir Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kehidupan Ustadz Solmed dan April Jasmine memang selalu menjadi sorotan. Terlebih saat keduanya kerap pamer istana mewahnya yang berada di Bogor, Jawa Barat, serta kehidupannya yang glamor dengan mobil mewah yang dimilikinya. Padahal sebelumnya, Ustadz Solmed mengaku sempat mengalami keterpurukan saat wabah COVID melanda. Dan pasca COVID melanda, Ustadz Solmed berusaha bangkit dan mencoba kembali berbisnis. Siapa sangka bisnis yang digelutinya menuai kesuksesan, hingga membuat Ustadz Solmed dan April serta anak-anaknya bisa hidup dalam kemegahan dan kemewahannya. Selain bisnis, sebagai dai, bayaran Ustadz Solmed kabarnya juga bernilai fantastis yang membuat Ustadz Solmed sempat dijuluki sebagai Ustadz termahal. Cita-cita sih yang bikin saya kuat ya sama April. Cita-cita. Mental juga harus Tahu, kuat. akhirnya jadi kuat karena kami ini punya harapan, punya impian yang bukan cuma buat kami gitu loh. Sudah hidup tenang di istana megah miliknya beberapa waktu lalu, Ustadz Solmed justru secara belak-belakan ingin menjual istana megahnya dengan harga 80 miliar. Hingga mencuatkan isu jika Ustadz Solmed bangkrut yang membuat ayah 3 anak ini terpaksa menjual rumah mewahnya di Bogor. Alhamdulillah kalau dibilang rumah impian siapapun boleh datang. Alhamdulillah, aku selalu bilang sama tamu udah anggap aja rumah sendiri, mau minta minum, minta makan, minta sama Mbak. Jadi Yang itu dong kalau mau dijual, yang Istana Sin, Bogor. Ya kalau untungnya gede kenapa enggak loh? Pertanyaannya. Itu yang saya mau jual, yang rumah baru ini. kafe juga kalau ada yang Ini kalau ada yang mau juga saya jual. asal nguntungin ya. Cafe Sin Salabim. Kalau mau saya jual juga nih. Itu Istana Sin Bogor. Kalau mau saya jual juga nih. Pertanyaan kenapa dijual, Ustaz? Ya, kalau nguntungin. Ma. Iya sayang. Kenapa dibuka? Papa nggak boleh pakai ini. Pemirsa, pernikahan pasangan musisi Rizky Febian dan Mahalini yang dilangsungkan tanggal 10 Mei 2024 lalu mengungkap fakta baru. Hal itu diketahui lantaran tanggal 10 Oktober 2024 telah didaftarkan secara online permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah antara Rizky Febian dan Mahalini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau 5 bulan setelah mereka menikah. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Jakarta Selatan. Itu perkara memang sudah masuk ke Kepanitaran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 10 Oktober 2024 ini. Terus agenda persidangannya adalah di tanggal 4 November 2024. Permohonan isbat nikah tersebut dikarenakan pernikahan keduanya belum tercatat secara sah di KUA. Perihal keduanya yang telah memamerkan buku nikah pada momen pernikahan beberapa waktu lalu, Taslima tidak bersedia berkomentar dan hanya bisa memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan bukan di KUA, melainkan di tempat tertentu. Jadi gini, pemohon dalam hal ini Rizky Febian ya, Rizky Febian Adriansa dengan Elka Mahalini Ayu Raharja binti I Gede Suraharja itu kan telah
menikah. Namun peristiwa pernikahannya itu belum terdaftar di kantor urusan agama, sehingga karena pernikahan itu kan harus ada bukti tertulisnya, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk dikabulkan, disahkan pernikahannya gitu. Wallahu alam bishawab. Yang jelas ini mereka mengajukan permohonan itu judulnya, kalau orang sudah punya akta nikah kan berarti udah ada bukti tertulisnya. Sedangkan ini dia meminta agar disahkan pernikahannya, berarti kan belum ada bukti tertulisnya. Rizky Febian dan Mahalini akan menjalani sidang perdana pada 4 November mendatang. Jika isbat nikah tersebut dikabulkan, maka penetapan Pengadilan Agama akan menjadi syarat terbitnya akta nikah atau buku nikah. Pasangan suami istri ini kemudian diwajibkan untuk hadir dalam sidang isbat tersebut. Karena yang bersangkutan kan yang mohon, kan diperiksa pemohon 1, pemohon 2. Bener nggak sih pemohon 1-nya nama yang tersebut? Bener nggak pemohon 2 namanya orangnya itu? Itu. Sejalan dengan permohonan isbat yang diajukan, publik juga jadi bertanya-tanya perihal keabsahan pernikahan Mahalini dan Rizky. Namun melalui siaran pers, Mahalini dan Rizky mengungkap permohonan isbat atau pengesahan perkawinan dilakukan karena adanya permasalahan teknis dan tanggal perkawinan yang telah dilangsungkan dan dicatatkan tetap pada tanggal 10 Mei 2024. Dari siaran persnya, Rizky dan Mahalini juga mengungkap permohonan isbat merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan dalam proses pernikahan jika terjadi hambatan teknis dalam proses administrasi pernikahan. Di lain cerita, tanggal 29 Oktober kemarin merupakan hari yang membahagiakan dan spesial bagi pasangan Maya Estianty dan Irwan Musri. Pasalnya di hari itu, keduanya merayakan anniversary atau hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6 tahun. Melengkapi rasa bahagia itu, dalam unggahan Instagram Irwan Musri yang juga tampil di akun Instagram pribadi Maya Estianty, Irwan mengunggah foto romantis saat keduanya sedang menikmati liburan di luar negeri. Maya dan Irwan terlihat saling bertatapan penuh makna, layaknya pasangan yang sedang dimabuk asmara. Irwan Musri pun memberikan komentar manis menyertai foto romantis yang diunggahnya tepat di hari ultah ke-6 pernikahannya bersama Maya Estianty. Every day with you is a new adventure, and I'm endlessly grateful for each one. Happy anniversary my lovely wife at Maya Estianty Real. Tulis Irwan Musri yang kalau diartikan, setiap hari bersamamu adalah petualangan baru, dan aku tak henti-hentinya bersyukur atas setiap petualangan itu. Selamat ulang tahun pernikahan istriku tercinta, @Maya Estianty Real. Alhamdulillah udah agak 6 tahun ini nggak kerasa, udah 6 tahun lewat. Alhamdulillah baik-baik aja. Aku senang karena memang dengan harmonis itu kan nggak gampang ya. Sementara kan aku punya pengalaman yang sangat mungkin di masa lalu yang enak, jadi ya alhamdulillah dengan 6 tahun ini kalau bukan Allah siapa lagi yang bisa menyelamatkan pernikahan. Membalas ucapan dari sang suami, Maya Estianty pun juga bersyukur atas perjalanan rumah tangganya dengan Irwan Musri hingga ke-6 tahun pernikahan. Sementara itu, kebahagiaan pasangan Maya Estianty dan Irwan Musri berbanding terbalik dengan kehidupan Amar Zoni. Ia kini harus mendekam di penjara imbas kasus narkoba. Dia juga telah bercerai dengan Iris Bella. Bahkan Iris Bella kini sudah menikah lagi dengan pengusaha kaya raya bernama Haldi Sabri. Di tengah kabar tersebut, kondisi Amar Zoni dikabarkan mengalami stres dan tertekan batinnya. Benarkah demikian? Ya, tadi jenguk Amar dan surprise banget. Amar tuh kondisinya sangat amat baik, seger banget, badannya juga lebih sehat, kemudian masih ganteng. Turut berbahagia dengan pernikahan mantan istrinya. Jadi yang kalau dibilang Amar galau, sedih, dia tadi sampai bilang enggak kok, aku alhamdulillah gue sangat ikut bahagia, sudah sangat ikhlas karena dia tahu yang mungkin itu yang terbaik buat mantan istrinya.
Amar Zoni sendiri masih belum bisa berbicara secara bebas kepada publik karena masih dalam masa hukuman akibat kasus narkoba yang menjeratnya pada akhir tahun 2023 lalu. Namun, ada kabar baik dari kakak Aditya Zoni itu yang bertekad menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ia bahkan punya peran penting yakni menjadi humas masjid di dalam rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Ada satu hal lagi menarik, Amar tuh sekarang jadi humas masjid di dalam gitu. Jadi kalau ada yang nanya gimana Amar kondisinya, ya secara religius gitu ya, secara kondisi kesehatan apa segala macam tuh jauh lebih baik gitu. Mencoba untuk tidak terpuruk atas kabar pernikahan sang mantan istri, Amar Zoni pun tampaknya mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Kondisinya di dalam rumah tahanan atau rutan disebut membaik. Hal ini lantas menjadi pertanda bahwa secara religius Amar Zoni ada perkembangan untuk jadi lebih baik lagi. Karena saya masih berkabar, saya handle Aditya Zoni dan Panji Zoni untuk brand maupun sinetron. Jadi pastinya kami sering diskusi tentang Amar dan juga diskusi dengan Om John selaku kuasa hukum Amar. Jadi komunikasi cukup intens ya. Mengenai Instagram itu, Instagram tersebut udah laku terjual di tahun lalu ya, atau awal tahun ini atau akhir tahun lalu lah. Jadi memang benar udah dijual dan lakunya itu memang nggak sefantastis yang diberitakan, di bawah 1 lah. Dia memang di saat itu dia lagi butuh cash flow ya, di dalam penjara itu dia nggak ada biaya hidup, dia butuh itu, akhirnya dijual. Kehidupan Amar Zoni di dalam penjara kontradiksi dengan kehidupan Iris Bella saat ini. Baru seminggu menikah dengan Haldi Sabri, Bella hidup bahagia dengan kehidupan barunya yang berlimpah materi. Bella pun kerap mengunggah gaya hidup mewah di sosial media. Tak hanya itu, meski baru menikah, tapi kehangatan dan kemesraan Iris Bella dengan suami barunya bikin netizen baper. Terbaru, Bella cukup dekat dengan 2 putri Haldi Sabri yang beranjak remaja. Demikian pula dengan Haldi yang tampak akrab dan hangat bersama buah hati Iris Bella. Pemirsa, kehadiran Princess Air membuat hidup Syahrini semakin berwarna. Ia begitu menikmati perannya sebagai ibu sekaligus istri nan berbakti pada suami. Pemandangan bahagia itu terlihat ketika Syahrini mengajak Princess Air jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Istri Reno itu terlihat menikmati perannya sebagai ibu bagi Princess Air, namun tetap tak mengesampingkan penampilannya yang cetar membahana. Reno dan Syahrini sengaja memasuki toko perlengkapan bayi dan terlihat belanja keperluan untuk putri mereka. Sementara Princess Air terlelap dalam kereta bebinya. Tak hanya Princess Air yang jadi anak sultan selebriti. Sebelumnya, Aminah Hananur Atta, putri pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang sudah berbalut kemewahan sedari lahir. Penampilan Aminah di usia kanak-kanak bahkan termasuk elegan dan berkelas. Kakak Azura itu juga disebut-sebut telah memiliki koleksi tas branded di usia yang masih balita. Ia bahkan sudah melek barang bermerek. Lantas, berapa kira-kira harga baju yang dikenakan Aminah? Wah, itu tas siapa, Nak? Banyak banget. Wow, ini ada. Ini kasih siapa ya? Ini mahal loh kalau yang ini. Ini dikasih anti Aal. Mbak. Dari Mbak. Ini semua tas Aminah. Iya loh. Kecil. Yang kecil, mau yang kecil. Udah? Udah. Bling bling, pinter bling bling. Pina pakai yang hitam apa yang ungu?
Mama, ala asa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selamat. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Mau pakai apa? Mau pakai heels. Mama. Nggak kelihatan, kakak harus maju sampai depan mama. Ya Allah. Tinggi banget, kan? Jalan cimit-cimit. Ya ampun. Ya ampun. 1, 2, Amina lihat mama. Tak hanya itu, penampilan Amina yang disebut-sebut mengikuti gaya busana dua neneknya Krisdayanti dan Ashanti itu sempat menarik perhatian publik ketika tampil keren dan menggemaskan di catwalk bersama bundanya Aurel di sebuah acara fashion show. Jadi support system terbaik untuk kedua bidadariku yang ada di dalam. Aku sebagai suami dan ayah harus memberikan support terbaik. Tentukan support terbaik dari suami dan ayahnya. Kakak! Atta Halilintar bahkan kagum dengan keberanian putrinya berjalan di catwalk dengan busana bernuansa hitam putih. Dan bukan hanya gaya busana, Amina juga sudah melek kamera. Sehingga ketika menjalani sesi pemotretan, ia pun gak kalah gaya dengan kedua orang tuanya. Kakak pintar. Keren. Atta dan Aurel merasa bangga Amina bertumbuh dengan baik dan smart. Di usianya yang masih sangat belia, Amina sebagai kakak sudah jauh lebih pintar dan tentu saja menggemaskan. Dan yang membuat Atta heran adalah Amina begitu posesif kepadanya sebagai papa. Mama. Iya sayang. Kenapa dibuka? Papa nggak boleh pakai ini. Kenapa emang? Iya. Beli ini boleh gak Papa? Iya, oke. Enggak. Ya anaknya suka ngikutin bapaknya. Iya, tiba-tiba dia pengen ikut. Ya biasa, anak cewek pengennya nempel mamanya terus. Semoga dah doain Amina bisa nemenin papanya terus. Sementara itu, kedekatan Nia Ramadhani dan anak-anaknya terlihat begitu nyata. Bahkan seringkali disebut kedekatan mereka layaknya kakak beradik. Istri Ardi Bakri itu menyadari jika anak-anaknya telah bermandikan kemewahan sejak lahir. Itu sebabnya sebagai ibu, Nia tak sungkan mengajarkan kesederhanaan hidup pada anak-anaknya. Nia bahkan mencontohkannya dengan tidak selalu tampil glamor. Nia bahkan tak sungkan mengenakan sandal jepit. Akan memilih nyaman kan ya, sandal jepit itu pasti semua orang setuju kalau sandal jepit itu nyaman. Tapi kalau menurut aku sandal jepit yang seperti sekarang aku pakai ini adalah nyaman tapi juga stylish dan juga statement karena kolaborasinya juga sama Gentlewoman menurut aku sih. Nia Ramadhani mengaku jika ia nyaman tampil dengan sandal jepit sesuai dengan kondisi lokasi yang dituju. Ia bahkan menyebut jika sandal jepit yang dikenakan tak harus mahal, asalkan tetap bisa tampil secara fashionable. Murah atau mahal itu kan relevan buat setiap orang berbeda-beda. Kita mix and match sih gitu.
sebenarnya semuanya bisa dipadu-padankan. Investasi di badan itu bukan masalah penampilan ya, tapi kesehatan gitu. Nia tak ingin banyak bicara ketika disinggung soal bagaimana gaya parentingnya. Sebab ia menyadari setiap orang tua memiliki cara parenting sendiri sesuai dengan pertumbuhan anak dan situasi di kediaman masing-masing. Itu juga bukan sesuatu yang spesial dari aku karena aku yakin semua ibu juga pasti mengajarkan itu. Karena itu juga dasar dari parenting ya gitu kan. Kita ngomong maaf, kita ngomong terima kasih itu kan sesuatu yang normal dan wajib. Jadi emang setiap ibu aku yakin pasti ngajarin itu ke semua anak-anaknya. Bukan sesuatu yang spesial dari aku. A bit challenging karena memang ini pertama kalinya aku, pengalaman pertama, dia anak pertama, udah gitu terus dia masuk ke fase remaja. Jadi memang sama-sama belajar, banyakin baca buku, banyakin tanya-tanya sama teman-teman kayak gimana. Tapi nanti setiap anak itu pasti beda-beda cara pendekatannya. Tapi kalau menurut aku adalah kita harus menjadi tempat yang nyaman buat dia untuk supaya dia bisa cerita sama kita. Presenter dan YouTuber yang kini menjadi anggota DPR, Surya Utama alias Uya Kuya tengah berduka. Nararya Sutrasno ayah Uya meninggal dunia pada Rabu 30 Oktober 2024 sekitar pukul 10 pagi akibat komplikasi penyakit yang sudah lama dideritanya. Saat menyambangi Uya di Amerika Serikat Januari lalu, Nararya Sutrasno sempat mengalami serangan jantung hingga harus pasang 4 ring jantung saat berobat di negeri Paman Sam itu. Siapa sangka pemasangan ring jantung itu mempengaruhi fungsi ginjal Nararya, sehingga opat cinta dan Ninokuya itu harus cuci darah seminggu 3 kali. Saat kembali ke Jakarta bersama Uya dan Astrid Margareta menantunya, kondisi Nararya sedikit membaik sehingga periode cuci darahnya berkurang menjadi 2 kali seminggu. Lalu benarkah menjelang kematiannya, Nararya mengalami serangan jantung dan gagal ginjal berbarengan? Almarhum sempat kena serangan jantung di Amerika pada saat itu sudah dipasang 4 ring, sudah sembuh lah. Nah cuman beliau ini kan sekarang cuci darah setiap seminggu 2 kali, itu juga nggak masalah. Sehat kok. Nah, hari 3 minggu, sebulan terakhir itu mengeluh punggungnya sakit, dipikir saraf kejepit, kita MRI segala macam, terus disurigai ada katanya mungkin aja ada penyebaran sel kanker, tapi diperiksa darah tidak spesifik arah situ. Nah, hari ini harusnya ada jadwal ke Darmais untuk cek dan juga dimintain untuk keterangan bahwa akan di PET scan. Cuma pas bangun tidur pas udah siap-siap mau pergi ke situ tiba-tiba kata ibu saya tadi dia mengeluh sesak napas. Tiba-tiba ibu saya teriak udah sesak napas sekali, terus kakak saya dari kantor pulang tapi kayaknya meninggalnya pas di rumah. Jadi pas mau dibawa di mobil udah nggak ada. Saat disemayamkan di rumah duka di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, sederet artis maupun pejabat seperti Raffi Ahmad dan Eko Patrio nampak hadir melayat. Meski terpukul atas kepergian ayahnya, Uya terlihat tegar di depan pelayat dan awak media. Sebagai anak, Uya merasa sudah mengusahakan pengobatan ayahnya semaksimal mungkin, baik saat di Amerika maupun di Jakarta. Namun takdir berkata lain, ayahnya meninggal di usia 87 tahun. Sama almarhum bapaknya Uya Kuya kita pernah ketemu di Tanah Suci bareng-bareng. Beliau baik sekali dan memang Bang Uya sendiri itu termotivasi untuk masuk di politik itu karena memang keluarganya juga termasuk support dari bapaknya juga almarhum. Saya baru bulan Juli kemarin merayakan ulang tahun beliau gitu ya. Bulan Juli atau Agustus lah kurang lebih berbarengan dengan
terpilihnya Uya juga sebagai anggota dewan, jadi syukuran gitu ya. Berarti nggak Agustus atau September lah kurang lebih gitu ya. Berarti baru 3 bulan 4 bulan yang lalu, masih sehat, makanya saya kaget sekali beliau meninggalkan kita semua gitu. Jadi saya sedih banget hari ini. Setelah disolatkan di Masjid Al-Mujahidin yang satu komplek dengan kediaman Uya, jenazah Nararya Sutrasno dimakamkan di Al-Azhari Memorial Garden, Karawang, Jakarta Barat. Tanpa disaksikan dua cucu kesayangannya Cinta dan Nino Kuya yang tengah menimba ilmu di Pasadena, Amerika Serikat. Iya, Cinta Nino sempat video call, karena Cinta Nino nggak mungkin balik ke sini karena kan kita langsung tadi jam 10 meninggal dimakamin bapak saya hari ini. Ya tadi cuma video call aja. Yang saya senang, saya membuat ayah saya bangga. Ayah saya melihat saya dilantik jadi DPR RI. Itu yang sempat dia ngomong cerita dulu soal ibunya, nenek saya, anggota DPR wanita pertama di Indonesia. Dia sering cerita dulu di Komisi 1, sering tugas ke luar negeri, terus juga kalau ke kantor naik beca. Terus dia bilang kalau kamu jadi DPR nanti nurunin gen nenek kamu gitu kan. Dan kemarin saya dilantik walaupun bapak saya nggak datang, jadi dia lihat dari TV. Tapi saya sempat janji bilang bahwa nanti kapan kita ulang aja fotonya di Gedung Kura-Kura, ulang, tapi nggak usah pas pelantikan, tapi pakai baju pelantikan. Foto kita sama-sama sekeluarga, kan belum sempat. Semasa hidup, Nararya Sutrasno dikenal sebagai pribadi yang ramah dan bijaksana. Uya banyak belajar kedisiplinan dan nilai-nilai budi pekerti dari almarhum yang merupakan seorang pendidik. Ada satu hal yang saya akan selesaikan. Ayah saya cerita tahun lalu bahwa dia masih punya persoalan tanah yang dikuasai oleh developer. Dia punya tanah, nggak gede sih, di Desa Bedahan, Sawangan. Tanahnya tiba-tiba yang punya sertifikat milik sudah berdiri developer real estate. Jadi saya janji ini kan saya selesaikan mafia tanah di Desa Bedahan itu. Termasuk orang-orang aparat desa yang belum terlibat, saya akan sikat. Sekali lagi untuk Kang Uya, sekeluarga, Mbak Aswid, turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni semua dosanya, dan juga keluarga diberi ketebahan. Sidang cerai beragendakan mediasi kedua antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin siang berlangsung ricuh. Padahal Paula berharangan hadir karena kesibukannya di dunia modeling. Namun, pengacara Alfon Kurnia Palma yang mewakili Paula menyatakan bahwa kliennya tidak sepakat dengan permintaan pihak Baim yang menginginkan sidang cerai berikutnya digelar secara terbuka. Baim yang ingin menjalani sidang tatap muka cukup kecewa dengan putusan majelis hakim yang terkesan mengabulkan keinginan pihak Paula dengan memutuskan sidang berikutnya digelar secara e-court. Karena sempat bersih tegang di depan majelis hakim, sidang cerai Baim dan Paula sempat diskors. Ya, majelis, pertama-tama untuk begini, itu kan sebenarnya lebih pada submit ya. Ya kemudian diserahkan, tidak dibaca gitu kan, untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan suatu konsistensi media? Nah, itu jadi pertanyaan saya sebenarnya majelis itu kan? Karena ini menjadi konsistensi jadinya gitu kan? Dan agak sulit dilaksanakan secara investigasi kalau nggak sepakat kan? Oh iya. Baik, untuk menyikapi permohonan dari saudara penggugat maka sidang kami skors. Silakan di luar. Kenapa itu emosi sedikit Bang di dalam Bang? Oh enggak, saya nggak emosi. Saya itu bersidang begitu, apalagi kalau misalnya pidana gitu ya. Apalagi kalau misalnya masyarakat kelompok rentan digituin gitu kan. Kelompok rentan itu misalnya contohnya gitu ya, baik itu petani atau itu buruh dan macam-macam gitu kan. Kita tuh harus memiliki keberpihakan gitu kan, bahwa orang kelompok rentan itu harus dibela. Kenapa Mbak Im mau mengikuti, dan itu memang ada perintahnya tadi, bahwa dalam proses pembuktian pemohon dalam hal ini Baim Wong harus hadir
Tapi dalam proses jawab-menjawab cukup dengan elektronik biar lebih cepat. Karena kalau tiap minggu lebih lama, makanya kita ambil 3 hari sekali. Tapi sistemnya elektronik hanya jawab-menjawab. Setelah mediasi soal anak antara pihak Baim dan Paula dinyatakan deadlock alias gagal total, sidang kemarin langsung membahas materi pokok perkara, yaitu gugatan cerai dan hak asuh anak yang diajukan Baim. Diprediksi sidang cerai Baim versus Paula bakal semakin panas, karena definisi kasih sayang terhadap anak antara Baim dan Paula juga tidak mencapai titik temu. Pihak Paula menyatakan bahwa kasih sayang seorang ibu terhadap anak berbeda dan seolah derajatnya lebih tinggi dari kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Karena ibulah yang mengandung selama 9 bulan dan mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak-anaknya ke dunia. Lalu benarkah Paula merasa lebih memahami karakter dan keinginan Kenzo dan Kiano ketimbang Baim? Ya, karena belum apa-apa sudah menjustifikasi sesuatu yang salah. Padahal kalau dia datang ke Tiger Wong, dia bisa melihat sampai jam berapapun pintunya itu terbuka lebar. Kalau saya mah suka anak kecil, dari dulu nggak pernah ngerasa terbebanin, seneng. Ya, saat tidur sama ibu itu berbeda-beda rasanya. Pelukan hangat seorang ibu itu berbeda dengan pelukan seorang ayah. Pengennya Paula anak-anaknya nginep di dia gitu ya? Ya bagi-bagi aja lah. Supaya kalian tahu yang sebenarnya terjadi apa. Saya tuh kadang-kadang suka, ya nggak apa-apa lah, dulu kita banyak dosa juga ya. Mudah-mudahan dihapus dikit-dikit dosanya, itu aja deh. Ya itu kan kata dia, yang dirasakan sama klien kami kan belum tentu begitu kan. Dan diomongin semua itu serem lah saya, tapi nggak bisa bilang apa. Ini apa yang dibilang Baim itu tidak sesuai sama yang dijalankan Paula gitu ya Pak? Saya nggak bisa bilang begitu. Itu yang merasakan itu oleh klien kami. Jangan bilang ini mengambil anak. Nggak ada yang ngambil anak. Bener-bener kayaknya dia udah tahu kok. Saya nggak pernah seperti itu sama sekali. Sampai sekarang anak-anak pun tahu. Tapi alangkah baliknya kalau misalkan nggak usah keluar buktinya. Makanya dia mau mikir sehari kemarin. Tapi ya ternyata yang penting kita selalu ada niat baik ya. Sementara itu di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sidang cerai antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar berlangsung cukup tertib, tak sepanas sidang sebelumnya. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi tambahan dari pihak Edward, majelis hakim melakukan video call dengan saksi. Karena saksi yang merupakan kakak sepupu Edward berada di Bali dan berhalangan ke Jakarta. Penambahan saksi dari tergugat yang sebenarnya ada di Bali, jadi semuanya lewat live dari PA Tabanan, conference call gitulah. Keterangan sepupu Edward itu sekaligus membantah kesaksian ibu sambung Kimberly yang bersama ayah kandung Kimberly mengetahui aksi penyekapan yang diduga dilakukan Edward. Kimberly mengklaim bahwa ibu sambung dan ayah kandungnya Nigel Ryder mengetahui dirinya dikunci di dalam rumah oleh Edward. Namun, Edward seolah menafikan status ibu sambung Kimberly dengan menyatakan bahwa ibu sambung Kimberly adalah orang lain yang turut mencampuri konflik rumah tangganya dengan Kimberly. Benarkah ayah kandung dan ibu sambung Kimberly mengerahkan polisi untuk membebaskan Kimberly dari penyekapan? Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa orang tua daripada Kimberly sendiri memang membawa polisi, ya, yang beralasan bahwa di dalam Kimberly itu disekap, sedangkan Edward ya sama anak-anaknya di lantai bawah itu sedang bermain. Ya, dijelaskan juga oleh saksi bahwa Kimberly itu jalan ke lantai 2. Tiba-tiba ya dilakukanlah penerobosan rumah yang dilakukan oleh orang tuanya Kimberly, yaitu saudara siapa tadi ayahnya? N. Ya, saudara N. Ya, masuk melalui pintu samping membawa bambu. Bambu runcing tidak ya. Ada papa aku, Bu dan ibu sambung aku yang datang. Kan
Kalau dari sebelah sana kan mereka bilang mereka nggak kenal sama ibu sambung aku, padahal kenal. Bilangnya, oh ini orang tidak dikenal, padahal kenal. Dan mereka datang ke rumah dengan polisi, dan tadi juga udah dijelaskan oleh saksinya Edward juga. Mereka datang dengan polisi karena ada dugaan penyekapan aku. Berbeda dengan Kimberly yang selalu menghadiri sidang cerai, Edward hanya 2 kali memenuhi panggilan sidang. Sejak eksepsinya ditolak, Edward yang warawiri menjadi bintang tamu podcast justru tak mau melayani wawancara awak media. Padahal sudah melaporkan Kimberly ke KPAI atas dugaan kekerasan terhadap anak. Sementara Kimberly juga membalas laporan Edward dengan melapor ke Komnas Perempuan terkait KDRT yang dilakukan Edward selama masa pernikahan. Pihak Kimberly masih menunggu itikat baik Edward untuk menyelesaikan konflik pernikahan secara baik-baik dengan saling cabut laporan. Aku memang keras sama anak, ada kerasnya, tegasnya, ya. Dan kalau misalkan aku terlalu over atau gimana, aku bisa merasakan sendiri dan pada akhirnya aku minta maaf sama anak-anak. Itu aku tidak membenarkan, memang sangat disayangkan, tapi memang ada kejadian yang seperti itu. Dan itu yang akhirnya dia videoin, dia save videonya dari berapa bulan sebelum kita pisah. Jadi kayak udah ada persiapan, udah ada siasat. Dia bilang kemarin dia ngepost Kalau ya, dari tanpa siasat. Nah ini udah ada siasat dari kapan Kalau tahu. dari Edwardnya pernah nggak juga sama anak juga? Ya. Sebenarnya itu gimana? sebenarnya aku sendiri sayangnya saat itu saya tidak punya siasat ya sama Edward. Cuman ada saat dimana Raiden menumpahkan kopi ke kaki bapaknya teriak, akhirnya kopi panas kan, akhirnya bapaknya ambil kopinya, dia tumpahin ke kakinya Raiden. Akhirnya itu lumayan tuh beberapa minggu kakinya berbekas.